Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Siang-siang. Jadi hari ini kita akan ada dua sesi mungkin ya. Jadi ini sebentar aja untuk komunikasi advertising, di mana adik-adik harus tahu juga. Walaupun mungkin saat ini advertising udah berubah ya dari yang di televisi, mungkin sekarang sedikit gitu. Tapi untuk di Indonesia memang masih ada kaum untuk baby boomers gitu ya, yang masih mungkin main lebih ke Facebook gitu kali ya, dan ibu-ibu Facebook bilangnya. Dan banyak lakunya itu malah kalau adik-adik pikirkan apa siapa yang mau main Facebook gitu ya. Tapi ternyata dari beberapa riset yang ada, itu ternyata Facebook itu untuk berjualan mungkin rumah, sewa rumah gitu ya. Terus kemudian barang-barang second dan misalkan mobil dan motor itu lebih laku dibanding di eh, mungkin e-commerce, mungkin juga beberapa sosial media misalkan Instagram, TikTok dan lain-lain. Jadi dari situ ternyata oh di Facebook itu besarnya ada advertising ini gitu ya untuk yang memang jual beli barang yang memang lumayan mahal gitu. Ternyata seperti itu. Tapi juga di televisi juga zaman dulu tuh ternyata yang saat ini itu masih ada loh yang menonton televisi karena memang di wilayah tertentu internet itu sangat mahal gitu ya. Saya di Amerika itu eh, jujur internet itu mahal sekali untuk bayar internet seperti mungkin lebih ke wifi di mana-mana gitu. Tapi untuk handphone yang kita harus membeli kuota itu sangat mahal. Dan di Indonesia masih juga mungkin beberapa yang kuotanya saat ini lebih mahal dibanding kita langganan wifi itu. Seperti itu. Nah, di sini kita harus perlu tahu, eh, oleh karena itu kita perlu tahu komunikasi advertising. Nah, setelah itu saya akan membagikan untuk UASnya, UASnya presentasi, tapi mungkin saya akan em, jelaskan terlebih dahulu gitu contohnya. Jadi nanti akan ada contoh, mungkin adik-adik buat PowerPoint, kemudian contohnya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Gitu. Oleh karena itu nanti adik-adik mungkin PowerPoint-nya di upload di LMS untuk UASnya dan nanti saat UAS, jadi adik-adik udah buat dari sekarang dan di saat UAS adik-adik presentasi gitu. Selain upload, kemudian dipresentasikan gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan ada Zoom di UAS karena presentasi maksimal 10 menit per orang. Jadi nanti saya akan em, mengacak gitu ya. Dan saya juga ada penilaian di mana adik-adik bisa mengkomentari teman-temannya. Jadi ketika misalkan Dwi Kartika maju gitu ya. Nah, nanti Dewi yang em, mengkomentari. Nah, misalkan Dewi maju, Lilik yang mengomentari. Misalkan Martiani yang maju, Lilik yang mengomentari dan lain-lain dan seterusnya. Jadi nanti akan seperti itu. Oleh karena itu nanti saya akan buatkan mungkin adik-adik bisa komentar seperti apa sih tentang temannya saat presentasi. Karena kan kita belajar komunikasi secara digital dan sosial media, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, komunikasi sendiri, jadi nah ini saya sebenarnya udah ada tanya jawab dan kisi-kisi UAS ya. Tapi mungkin saya lebih ke sini aja pembagiannya agar adik-adik ada waktu panjang nih untuk nanti paper ini maksudnya PowerPoint ya sebenarnya. PowerPoint presentasi. Jadi adik-adik buat presentasi dan PPT-nya, nanti PPT-nya yang di-upload ke LMS, presentasinya di hari H itu. Jadi di hari eh, kita pertemuan 16 itu hari apa ya? Sebentar. Oh, tanggal 30 Juli. Jadi adik-adik sudah harus eh, membuat gitu ya. Jadi tanggal 30 Juli saya akan eh, kita presentasi, nanti saya akan bukakan VidCon juga.
Jadi adik-adik nanti VidCon dan upload untuk PPT-nya gitu di dalam UAS-nya. Nah, jadi mungkin saya singkat dan padat gitu ya. Sebenarnya komunikasi kan kita udah setiap hari kita komunikasikan. Kita mau misalkan pergi, kita sebelum pergi ke kampus gitu ya. Kita harus komunikasikan kepada orang tua gitu ya. Bu, Pak, saya mau pergi dulu ke kampus ya. Mau ngapain? Oh, ada kelas ini, kelas apa gitu ya. Nah, itu juga sambil berkomunikasi. Saya pun saat ini berkomunikasi dengan adik-adik sebagai mungkin eh, sebagai pengajar gitu ya. Jadi itu juga termasuk komunikasi. Nah, bedanya lagi ada pemasaran modern yang memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk. Jadi eh, baik harga yang menarik, terus kemudian mudah dijangkau, dan eh, misalkan adik-adik nanti bekerja di perusahaan, nah harus juga berkomunikasi dengan para stakeholder. Stakeholder itu eh, besar ya, jadi dari employee-nya sendiri, dari pekerjanya sendiri, kemudian adik-adik juga harus bekerja dengan direksi-direksi, komisaris gitu ya, bahkan juga dengan OB itu termasuk dengan komunikasi gitu ya. Nah, dan masyarakat umumnya. Jadi terhadap masyarakat, terus terhadap mungkin pembeli gitu ya. Nah, itu juga perlu komunikasi dalam eh, mungkin kalau kita masuknya lebih ke komunikasi sosial dan digital gitu ya, digital dan sosial media, ya kita bisa komunikasi dengan siapapun yang ada di dunia ini. Jujur, saya pun berkomunikasi dengan beberapa yang di sosial media gitu ya. Oh, tiba-tiba saya nggak tahu nih dari mana. Oh, ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh. Dari Aceh sampai Papua, saya waktu itu berkomunikasi dengan mereka. Oh, ternyata pembelinya ada loh dari yang Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus tahu nih dari promosi yang ada di atas, kita promosikan, kemudian kita ada yang membeli gitu ya dari ide yang kita bayarkan. Saat ini saya juga sedang melakukan observasi di mana, oh ternyata rakyat Indonesia itu berbeda-beda ya. Dari Sabang sampai Merauke itu pun dari kita yang wilayahnya berbeda, ada yang WIB, WIT, dan WITA dan WIT itu juga berbeda waktunya. Mungkin di situ pun promosinya sendiri berbeda-beda. Contoh ya, kemarin kita promosiin jaket. Jaket di laut apa laku gitu ya, kan panas di sana. Mungkin tidak terlalu laku dibanding dengan jaket yang kita beli. Mungkin orang-orang di Kutub Utara atau Kutub Selatan pasti punya jaket lah karena dingin gitu ya kan. Dibanding dengan yang wilayah yang dekat laut yang panas gitu ya. Wilayah seperti Indonesia ini. Sedikit mungkin paling jaketnya jaket tipis untuk naik motor gitu ya dan lain-lain. Nah, itu pun juga berbeda pemasarannya adik-adik. Jadi, secara personal sendiri, kita ada barang dan jasa dari kita sendiri dan berbeda lagi. Misalkan contoh, di eh, mungkin wilayah em, Jawa gitu ya. Kan itu sentralnya. Itu lebih murah harganya dibanding di Aceh maupun di Ambon maupun di Papua. Mungkin kalau jajan adik-adik nggak bayangin gitu. Saya kemarin tanya harga nasi Padang berapa gitu ya di sana. Ya kisaran 20.000, 15.000 Bu. Ada 22 gitu ya. Nah, kalau di eh, mungkin di jalanan itu ya. Tapi kalau di yang di restoran gitu ya memang harganya range gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik jalan lagi ke pedalaman, ya memang fokusnya misalkan mereka penghasil ikan, mereka penghasil ayam, mereka memang di daerah tersebut harganya lebih murah gitu ya. Jadi untuk promosi jangka pendek, untuk keinginan mencoba dan membeli, mungkin di wilayah, misalkan wilayah tempat ayam gitu ya, ayam memang peternak ayam. Nah, mungkin untuk mencoba ayam lagi males gitu ya. Pengennya coba ikan karena jauh gitu untuk ke laut. Gitu. Nah, itu juga promosinya juga berbeda karena patokan kita adalah em, oh mungkin ada orang yang ingin mencoba. Jujur saya mungkin untuk ke laut gitu ya, untuk makanan laut di tempat saya ini sangat mahal gitu ya. Mungkin adik-adik lebih murah gitu ya, dan bisa mungkin mancing sendiri di wilayah sana dekat dengan laut dan makan yang eh, mungkin
em, lobster bukan makanan yang terlalu mewah di sana, tapi di sini sangatlah mahal. Mungkin sekilonya bisa 1 juta gitu ya, 1 juta untuk makan itu. Saya pun mungkin beli yang kecil, ternyata isinya dalamnya dikit sekali gitu ya. Dan itu ada keinginan mencoba di masyarakat yang mungkin jauh dari laut. Nah, hubungan masyarakat sendiri perlu nih kita dari masing-masing mempromosikannya. Jadi adik-adik, misalkan ya, adik-adik em, berjualan yang dekat daerah sana apa gitu ya. Mungkin bisa di sosial media kita berjualan yang memang calon pembelinya itu memang em, excited dengan hal tersebut adalah baru gitu ya. Mungkin bagi mereka. Saya pun lagi mendalami kira-kira di Ambon adanya apa ya yang bisa untuk masyarakat sekitar appreciate ke sana gitu. Sedangkan sekarang harga tiket pesawat di dalam negeri dan di luar negeri lebih murah ke luar negeri gitu. Mungkin harga tiket pesawat ke Ambon dibanding tiket pesawat ke Singapura mulahan ke Singapura gitu ya. Nah, itu dari Jakarta ke Singapura dan Jakarta ke Ambon itu lebih mahal dari Jakarta ke Ambon dibanding Jakarta ke Singapura. Itu mungkin termasuk dengan calon pembeli yang mungkin kita menerima lagi gitu ya. Oh, jauh nih ternyata kalau misalkan kita kirim pengiriman ke sana, kayaknya range kita berjualan ya yang memang banyak masyarakatnya ya dibanding yang memang sepi. Tapi kita bisa loh dapet di sana. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu adik-adik harus memikirkan lagi kira-kira eh, harga jual gitu ya. Dan memang produk yang adik-adik jual nanti itu lebih murah nggak sih dengan atau gampang nggak sih untuk suppliernya gitu ya? Gampang nggak sih untuk mengolahnya dan memang ada bahan bakunya di sana. Nah, di situ kita bisa pemasaran langsung gitu ya. Misalkan ya nanti ya, mungkin di kampus akan ada meja-meja itu namanya pemasaran langsung gitu ya. Meja-meja kemudian ayo beli-beli di sini enak loh bla 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 gitu ya. Nah, penggunaan surat juga ada gitu ya. Mungkin sekarang lewat email, kok surat sekarang jarang gitu ya. Tapi tetap masih ada. Adik-adik suka dapet ini nggak? Sedot WC, kertas, sedot WC. Ada nomornya, sesedot WC. Enggak, Kak. Masih ya? Enggak. Masih kan? Nah, eh, saat ini pun mungkin lebih maju ke dalam sana dibanding misalkan ayo sedot WC lewat sosial media gitu ya. Saya pun bertanya ya eh ke tukang nih kita ngomongin bahas sedot WC itu ya. Nah, di sedot WC ini gitu ya. Saya tanya ke bapaknya, "Pak, kok Bapak masih share aja sih sedot WC ke taruhnya di ini depan pagar gitu ya. Dicantolin atau mungkin di depan pintu rumah." Nah, itu saya tanya, buat apa sih Pak? Kok masih taruh di situ gitu ya? Nah, oh iya soalnya kalau lewat sosial media kan beda, mereka jauh-jauh, sedangkan saya targetnya wilayah sini aja. Oh ternyata pandangan si bapaknya itu ya agar orang-orang perumahan sini tahu sedot WC-nya deket sini ada kok, jadi nggak usah jauh-jauh gitu kan, karena kan truknya mahal kalau jauh ya. Kayak, oh gitu. Ternyata ada loh beberapa memang yang tidak mengikuti saat ini gitu ya. Jadi adik-adik kalau misalkan berpikir lebih jauh lagi gitu, ada loh ternyata bisnis yang sebenarnya nggak lewat sosial media maupun digital, tapi juga ada yang secara komunikasi langsung gitu. Jadi eh, mungkin adik-adik bisa memilah-milah gitu mana nih yang komunikasi langsung, mana yang enggak gitu. Em, Jujur, saya tanya ke ibu-ibu sekitar gitu ya. Jadi saya waktu itu observasi, penasaran, saya komunikasikan. Bu, kok ibu belanjanya deket rumah sih? Sayur kan banyak lewat online gitu ya. Mungkin buah juga lewat online. Ah, saya nggak mau beli online. Alasannya kenapa, Bu? Iya, pengirimannya 1 hari. Nyampe-nyampe terus ongkirnya mahal. Nih, satu ongkir mahal. Tapi bisa juga dia pengiriman dari sana eh, busuk
gitu ya. Jadi layu atau mungkin buahnya juga ke banting-banting jadi busuk gitu ya. Oh gitu. Jadi saya belinya langsung aja. Oh ternyata ada yang memang tidak melihat dari segi yang makanan langsung jadi gitu ya, bukan yang makanan yang frozen gitu ya. Mungkin kalau makanan yang frozen masih ada yang pengirimannya, tapi sekarang sedikit gitu ya. Misalnya adik-adik ada yang makanannya goreng langsung gitu ya, frozen. Nah itu mungkin bisa, tapi nggak lama. Biasanya satu satu hari itu harus yang misalkan dijual online pun itu terdekat, jadi wilayah terdekat. Misalkan saya kemarin pas Lebaran tahun lalu, saya di Jakarta, terus kemudian saya ingin beli risol di Bandung. Saya tahu tuh risol Bandung enak gitu ya. Saya ke Bandung terus enak nih risolnya. Saya beli online. Tapi bisanya yang satu hari aja, yang fast gitu ya. Mahal, lumayan mahal untuk biaya pengirimannya. Dan juga harus cepat-cepat masukin freezer gitu ya. Oh iya, ternyata rasa yang sudah dikirim dengan rasa yang memang kita langsung coba di tempatnya itu berbeda. Kecuali empek-empek. Ya memang adik-adik kalau misalkan ke Palembang itu beli empek-empeknya tuh dipakein em, apa ya tepung-tepungan gitu ya, dan itu masih bisa bertahan lama gitu ya. Lumayan lah 1 2 hari masih bisa di perjalanan, masih bisa dimasukin freezer dengan waktu yang lama, kemudian bisa digoreng gitu ya. Itu ada beberapa cara, gimana sih caranya nih agar produk makanan kita bisa sampai sana gitu ya. Nah itu Indonesia saat ini mungkin beberapa memiliki ekspor yang em, saya sedihnya ya. Kemarin saya dengar dari beberapa petani, petani kubis dan lain-lain ya, istilahnya sawi gitu ya. Terus padahal kan sawi sebenarnya di Korea itu kimchi gitu ya. Nah, di Korea itu si kimchi ini alasannya mengapa dipedasin terus diasamkan gitu ya, agar bertahan lama. Itu story-nya panjang tuh. Kalau adik-adik suka Korea ya, itu story kenapa menjadi kimchi gitu. Alasannya adalah si sawi ini cepat layu kan adik-adik. Jadi sehari 2 hari aja udah mulai nggak bagus gitu ya, udah layu. Nah, mereka itu agar masih fresh, mereka buat mungkin segala cara agar si kimchi ini bertahan lama, agar bisa dapat dimakan lagi gitu ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu saya kemarin bahas banyak juga yang terlalu murah gitu ya dihargain. Jadi petani nggak mau jual gitu. Akhirnya dibuang gitu ya. Sayang sekali gitu ya. Itu kan waste. Nah, Em, oleh karena itu mereka itu em, mungkin pengabdian gitu ya dari beberapa masyarakat mengupdate kira-kira selain kimchi bisa nggak sih dibuat Indonesian food gitu ya, yang agar em, safe, agar si sawi ini tidak terbuang. Nah ada beberapa mungkin tapi Indonesia masih eh, belum ke arah sana, yaitu adalah manisan mungkin atau asinan sawi gitu ya. Tapi ternyata masih kurang laku lah, dan beberapa masih belum tahan lama dibanding si kimchi itu ya makanan Korea. Dan ada beberapa mungkin yang buat kalengan gitu. Tapi di Indonesia mungkin kalau untuk sayur dan lain-lain kalengan masih kurang ya. Tapi kalau misalkan adik-adik ke negara maju, mungkin makanan kaleng itu dibutuhkan. Contohnya di Indonesia ini pengekspor, setahu saya pengekspor kalengan mungkin kacang-kacangan gitu ya, kacang polong. Kemudian ada juga eh, jagung, kemudian ada juga beberapa sayuran gitu ya, mungkin em, yang saya tahu kemarin buah-buahan gitu ya. Kita itu penghasil nanas lumayan besar gitu ya di Indonesia. Nah, itu banyak yang ekspor tapi bukan nanas utuh, yaitu adalah nanas yang sudah dikaleng gitu. Mungkin adik-adik bisa main lah kali-kali ke pabrik yang memang buat eksportir bukan yang importir gitu ya.
sayangnya eksportir agak tertutup dibanding importir gitu ya. Em, untuk ekspor itu mungkin lebih tertutup dibanding yang untuk di dalam negeri. Misalkan contoh kalau kita tahu pabrik makanan kita sehari-hari, misalnya minum susu Indomilk gitu ya. Nah, itu juga ada untuk sebenarnya ke luar negeri itu masih di luar negeri banyak lebih susu lagi ya dibanding kita. Jadi sebenarnya yang eh, di luar negeri ada made in Indonesia, di sini nggak ada. Ya. Nah, itu karena perbedaan kita makannya fresh, mereka nggak punya buah itu. Gitu ya. Itu adalah komunikasi pemasaran kita. Oh, bisa kok sampai sana. Kalau buah sampai sana gitu ya, mungkin udah basi. Tapi kalau kita buah sini, nah contohnya adalah cherry. Tuh, buah cherry mungkin di sini jarang ya. Kita makan cherry biasanya udah di kalengan. Nah, itu contohnya. Mereka punya cherry yang fresh, tapi kita nggak punya. Tapi kita send nanas ke sana, tapi mereka send cherry ke sini. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Nah, dari periklanan itu, mungkin kalau kita komunikasikan, ya tadi ya contohnya sedot WC gitu ya. Nah, biasanya itu menggunakan iklan cetak gitu ya. Ya katalog gitu ya, sedot WC gitu ya. Murah, harganya cuma sekian, call sekian gitu ya. Atau apa ya? Kemarin saya dapet, ya baru dapat sedot WC sih. Belum dapet yang lain gitu ya. Iklan cetak. Tapi adik-adik, mungkin kalau adik-adik ke luar negeri gitu ya, ke negara Amerika. Di Amerika masih banyak iklan cetak adik-adik. Jadi untuk em, promosi rumah gitu ya, rumah yang dijual, rumah yang disewa gitu ya. Biasanya itu cetak semua dan ditaruh atau mungkin ada misalkan adik-adik mau gardener gitu ya atau mungkin tukang kebun atau mau apa. Nah, itu biasanya mereka taruh di iklan cetak yang ada di supermarket gitu. Nah, kalau di Indonesia kan udah iklannya ya kita cari Instagram, searching, ya cari yang terdekat. Tapi itu eh, mungkin agak jauh. Nah, kita bisa cari-cari yang terdekat. Kira-kira ada nggak ya tukang kebun? Kalau kita biasanya di Indonesia adalah mulut ke mulut biasanya. Oleh karena kita berkomunikasi yang lebih. Kalau di komunikasi secara di luar negeri beberapa ada yang cetak, tapi ada beberapa yang memang saat ini punya aplikasi tersendiri. Mungkin adik-adik mungkin melihat ya untuk jasa di Indonesia ini punya aplikasi beberapa mungkin aplikasi tukangku atau apapun gitu ya. Jadi ada yang memang perlu jasa apa tukang bangunan kah mau eh, tukang kebun atau lain-lain. Nah, itu ada di situ di aplikasi tersebut. Nah, mungkin cuci AC dan lain-lain itu ada aplikasinya. Waktu itu saya pakai aplikasi dulu, tapi lebih mahal. Ternyata enaknya dari mulut ke mulut aja. Dari aplikasi ternyata jelek nih abangnya gitu ya. Akhirnya kita dari mulut ke mulut lebih oke lah dibanding eh, menggunakan aplikasi ternyata lebih mahal loh gitu ya. Ada juga. Nah, dari situ pun udah ada perbandingan ya. Jadi digital dan mungkin yang kita sekarang yang masih biasa. Ternyata lebih nyaman banyak yang biasa loh dari mulut ke mulut dibanding karena udah digunakan oleh rekan terdekat kita. Nah, dari situ pun kita muncul, kira-kira kita mau promosinya gimana ya? Gitu, jualannya gimana ya? Gitu ya. Nah, saya mau cerita lagi mungkin yang saya temukan di Amerika gitu ya. Nah, itu ada orang jual rumah gitu ya. Mungkin adik-adik mendengar gitu. Orang jual rumah em, 800.000 dolar. Saya nggak tahu tuh kalau dikaliin berapa, kayaknya miliaran gitu ya. Nah, em, dia udah jual 800.000 itu selama 10 tahun tuh nggak laku-laku rumahnya. 2 tahun atau 10 tahun gitu ya. Nah, akhirnya dia butuh uang, dia butuh cepat, dia buat undian adik-adik. Ya undian hanya 1 dolar, nanti dikocok bisa dapat rumah. Nah, ternyata undiannya laku sebesar 1 juta dolar gitu ya. Nah, yang menang undian ya
satu orang yang cuman mengeluarkan $1 aja, tapi dia mendapatkan $1 juta. Jadi win-win gitu ya. Nah itu adalah juga promosi tersendiri di mana oh dari undian ternyata bisa laku juga loh. Dan sekarang ada beberapa contoh nih yang saya lihat dari komunikasi digital yang memang oke juga ternyata sekarang. Handphone adik-adik. Jadi handphone yang sekarang itu ya handphone hanya misalkan ya nggak masuk akal. Handphone iPhone 15 harganya 2 juta. Padahal kan 15 masih kiraan di atas 10 juta gitu. Nah, kok aneh gitu. Iya, tapi nanti ini ya apa namanya eh, kontes gitu ya istilahnya. Adik-adik nanti pegang kuponnya, adik-adik nanti kayak ikut acara eh, makin naik harganya gitu ya. Itu namanya apa sih? Saya lupa. Jadi ada seperti itu. Nah, misalkan 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu. Tapi untuk ikut lelang, nah, itu namanya. Lelang. Nah, untuk ikut itu adik-adik harus membayar misalkan 100.000 untuk mengikuti itu. Nah, dikumpulin banyak orang, sebenarnya 100.000 itu udah menghasilkan iPhone 15 gitu. Dia tinggal lelang, ikut lelang, murah nih murah gitu ya. Nah, itu yang membuat ada beberapa cara penjualannya, promosinya berbeda. Nah, itu mungkin yang adik-adik pikirin, oh ternyata bisa ya, kayak gitu. Ya, itu kalau saya nggak tahu itu halal atau enggak. Tapi ada beberapa yang seperti itu. Dari hadiah juga adik-adik. Jadi ada promosi, misalkan yang adik-adik nanti berjualan, komunikasinya ada gini aja. Kemarin kan saya tanya, adik-adik lebih memilih diskon 50% atau buy one get one gitu ya. Pada pilihnya buy one get one Bu gitu ya. Beli satu gratis satu. Padahal sebenarnya sama. Misalkan eh, misalkan ini harganya 50.000, 50.000 gitu ya. Ini diskon nih 50.000 gitu ya. Ini jadi 25.000. Nah, buy one get one. Nah, kan jadi 50.000 juga gitu ya. Dibanding diskon yang sebenarnya 25.000 gitu ya. Kita perlunya cuma satu. Nah, itu adalah yang penting laku nih dua. Itu adalah mungkin promosi yang komunikasinya aja berbeda. Walaupun sama sebenarnya diskon 50%. Tapi lebih orang, wah buy one get one nih, lebih ramai di situ dibanding yang diskon. Nah itu saya udah memperhatikan hal tersebut, itu komunikasi yang berbeda lagi. Nah juga ada sampel produk nih. Biasanya adik-adik contoh ya, ayo beli lipstick atau beli bedak atau beli apapun gratis, misalkan gratis apa ya, minyak wangi yang kecil tuh misalkan. Itu sampel produk sebenarnya. Nah, nanti wangi ya, saya mau deh gitu. Itu sebenarnya sambil berjualan laku nih produknya, tapi dia sekaligus untuk mengkomunikasikan produk baru untuk kita. Itu adalah caranya juga. Ada juga pameran dagang gitu ya. Contohnya ada yang pernah ke PRJ, Pekan Raya Jakarta di sini? Belum ya? Oke. Nah, Belum, Kak. oke. Jadi di PRJ itu kan kita itu banyak dari beberapa tenan gitu ya. Tenannya banyak sekali. Dari berbagai produk-produk yang memang terkenal gitu ya. Nah, di sana itu kita bayar untuk tiket masuk. Nah, dari tiket masuk itu eh, mungkin kita dapat barang murah-murah. Tapi sebenarnya tenan pun itu mempromosikan produknya di situ juga. Jadi selain mempromosikan, mencoba dari barang baru gitu ya, memang untuk mempromosikan lebih cepat itu di PRJ itu gitu ya, bukan Raya Jakarta. Banyak wilayah dari luar Jakarta pun datang ke situ, dari mungkin dari Surabaya, dari berbagai mungkin ada berbagai dari wilayah di Sumatera gitu ya, mungkin adik-adik ada yang dia hanya udah tutup gitu ya kemarin katanya. Tanggal 13. Jadi dia hanya di saat ulang tahun Jakarta gitu ya. Nah, pameran-pameran, kupon, ya, sponsor. Nah, adik-adik mungkin akan melihat di situ semua peragaan kupon sponsor, terus kemudian ada majalah-majalah yang disebarkan
kemudian ada sumbangan amal juga gitu ya, ada pameran dagang juga. Nah, kalau misalkan adik-adik mau melihat komunikasi yang luas mengenai bisnis, mungkin melihatnya di pameran-pameran tersebut, mungkin ke JCC gitu ya, Jakarta Center, Call Center, kalau nggak salah. Ya ya kayaknya. Jakarta JCC itu di dekat Monas gitu ya. Di em, apa ya kalau bisa bilang Senayan gitu ya. Mungkin anak gaul sana gitu ya. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat di situ adalah komunikasi pameran dagang yang besar gitu ya. Kalau mungkin lagi ada pameran. Itu ada presentasi penjualan, katalog, siaran pers, di situ juga ada eh, pemberian sampel gitu ya. Mungkin kalau yang suka barang-barang gratis banyak yang ke sana gitu ya. Nah, untuk komunikasi sendiri mungkin kita punya 9 komponen. Adik-adik mungkin nanti bisa untuk mengkomunikasikan lebih lagi ya. Jadi misalkan ada pengirim, penerima, gitu ya. Jadi kita ngirim pesan nih, kayak misalkan, ayo adik-adik masuk ya join, gitu ya. Udah mulai nih perkuliahannya, terus terima pesan, oh oke Bu, gitu ya. Atau mungkin eh, di read aja gitu ya, tanggapan umpan balik dan ada mungkin apaan sih nih lagi tidur kok ada pesan gitu ya. Ini anggapannya gangguan. Mungkin diteleponin, ini ngapain sini gitu ya. Nah, itu mungkin bisa seperti itu. Nah, dari pemasaran tersebut kita bisa mengirimkan pesan satu sama lain ya. Contohnya saat ini gitu ya. Saya, ayo mulai ya gitu ya. Dan kita bisa menerima pesan tersebut. Nah, untuk menunjukkan tujuan komunikasi sendiri, kita ada tanggapan nih, kognitif, afektif, behavioral. Jadi kita tanggapan ya secara otak ya, kognitif, ada juga pengaruh. Oh iya ya, saya kemarin disuruhnya kalau promosi jangan 50% diskon. Kita bilang aja buy one get one gitu ya. Saya pun lagi mau mencoba nih. Kira-kira kalau saya berjualan buy one get one, oke nggak ya gitu ya. Jadi kita akan coba hal tersebut gitu ya. Misalkan beli 20.000 buy one get one gitu ya. Ya udah pilih aja. Sebenarnya harganya 10.000 gitu ya. Kita oke nggak ya gitu ya. Eh, dengan harga segini, adik-adik bisa coba hal tersebut. Gitu ya. Nah, perilaku dan behavioral. Misalkan contoh tadi ya, kita oh ternyata wilayah sini kita observasi dari bisnis tersebut, ibu-ibu senangnya nggak beli online, alasannya karena jauh dari em, setempat, kemudian biayanya mahal gitu ya. Itu bisa juga menjadi sifat, atau ada beberapa barang-barang kecil yang gratis ongkir gitu ya. Nah, itu lebih kepada perilaku, oh iya lagi gratis ongkir nih, makanya belanja. Kalau enggak mah males gitu. Nah, itu bisa terjadi dari pasar konsumen tersebut. Nah, kemudian memilih saluran komunikasi. Jadi di situ sendiri ada melalui teknologi telepon, mungkin handphone kita jaringan saat ini gitu ya. Ada lingkungan, kemudian acara khusus juga mungkin dari pesan-pesan tertentu dari pelanggan kasaran. Nah, jadi ada alat-alat promosi di mana kita mempromosikan ada periklanan, kemudian kita iklan sebarluaskan, namanya juga advertising ya, di mana kita perlu kira-kira apain aja nih, oh banner gitu ya. Kemarin saya nyoba iseng, udah lama sih, iseng nih kita jualan, kita bannernya bagus gitu ya, bajunya, tapi ternyata udah sisa-sisa nih, promosi 10.000-an aja, wah kiranya 10.000-an semua, enggak Bu, tapi lihat, ih ada yang bagus, kira beli. Walaupun sebenarnya harganya nggak segitu. Nah, adik-adik mungkin nanti bisa nih, mungkin ada yang berjual makanan. Ayo Bu, beli dua gratis satu. Sebenarnya harganya nggak segitu gitu. Misalkan adik-adik sebenarnya jualnya itu adalah satunya itu yang kecil gitu ya. Beli dua gratis satu nih yang kecil gitu. Orang lebih tertarik dibanding em, mungkin nanti kalau jualan gorengan atau jual makanan gitu ya. Nah itu, ayo misalkan beli minuman itu lebih tertarik karena beli dua gratis satu gitu ya. Orang pasti akan lebih beli banyak dibanding beli satu aja. Nah itu akan meningkatkan omset adik-adik. Tuh. Nah itu salah satu trik ya dalam bisnis. Nah, kemudian promosi penjualan. Nah, ada komunikasi, insentif ya. Ya, ayo kamu jualan ya. Misalkan contoh adik-adik mau
saat ini jadi affiliate gitu ya. Nah, itu sebenarnya masuknya insentif adik-adik. Jadi kita jual, kemudian dipromosikan, kita yang promosiin, kemudian ada ajakan gitu ya. Nah, itu adalah dari memang untuk penjualan tersendiri. Nah, ada juga hubungan masyarakat dan publikasi. Jadi memang daya tarik hubungan masyarakat gitu ya. Kira-kira komunikasiin lagi nih pastinya. Mereka kemampuan untuk pembeliannya seberapa? Ya, kita targetnya adalah em, oke, kalau wilayah sini mungkin gorengan 1.500 paling mahal gitu atau 2.000. Nggak bisa nih kita gorengan yang 10.000. Beda dengan kalau adik-adik ke wilayah yang memang pembelinya oke gitu ya. Ada gorengan 25.000, 50.000 juga ada gitu ya. Dan dibeli oleh mereka. Waktu itu saya pernah beli em, somai harganya 75.000 adik-adik. Saya ikut aja. Ternyata 75.000 mahal banget itu somai termahal yang saya beli. Dan itu dibeli aja gitu banyak loh ternyata berbeda dengan harga dari harga dan memang rasanya beda gitu. Ternyata dari penjualan personal tersebut gitu ya, kita memang menghubungkan dari interaksi tersebut memungkinkan timbulnya beberapa jenis hubungan. Jadi memang kalau adik-adik komunikasikan pemasaran langsung gitu ya, non publik atau publik gitu ya, kita bisa memang dapat tanggapan dari mereka. Contohnya mungkin saya kalau misalkan berbicara langsung gitu ya, nih oh nggak ada yang nanggepin nih, males udah. Atau memang kita udah yuk kita coba aja kita share apa yang mau kita gitu ya. Gimana caranya untuk publik tahu gitu. Atau mungkin mungkin lebih kepada eh, kepedean kita gitu ya. Mungkin ada yang teman saya ada yang introvert tapi dia lebih pede di eh, sosial media dibanding memang di dunia hidupan nyata. Tapi memang ada yang ekstrovert, dia lebih nyaman di hidupan nyata dibanding di dunia maya, gitu ya, di internet. Nah, saya lihat internetnya, oh sepi banget nih dia nggak bikin status ataupun, tapi padahal kalau ketemu orangnya berisik banget gitu ya. Nah itu bisa berbeda juga dari strategi untuk kita berjualan ya. Nah memang mereka butuhnya komunikasi di luar gitu dibanding memang yang introvert lebih beli online aja deh gampang males nawar-nawar gitu dibanding memang yang extrovert gitu. Nah dari strategi dorong tersebut kita juga perlu ada tenaga penjual misalkan ayo bu sini promosi gitu ya nih buy one get one gitu ya atau mungkin beli dua nih gratis ini ada gratisannya ayo 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 gratisan sisa dikit loh ayo beli gitu ya kan seperti itu ada target dorong. Nah, ada juga target tarik. Jadi menggunakan iklan, promosi gitu ya. Beberapa produk di situ tulis aja gitu ya. Nah, itu ada juga yang memang ayolah ditarik lah ini orang gitu ya. Ada juga yang memang didorong. Ayo dong gitu, dibujuk gitu ya. Nah, kalau ini mereka yang tertarik dengan iklan kita. Jadi strategi tarik. Nah, mungkin join lagi ya adik-adik.